Halo kawan, selamat datang dan selamat menonton. Di video kali ini, aku mau nge-review film Escape Room Tournament of Champions tahun 2021. Film ini merupakan sequel dari Escape Room tahun 2019, di mana di film sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana Zoe yang diperankan Taylor Russell dan Ben yang diperankan Logan Miller akhirnya selamat dari permainan mematikan escape room. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngingetin bahwa video ini akan mengandung spoiler dan mungkin akan mengganggu kalian yang belum nonton. Tapi kalau kalian gak masalah dengan spoiler, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Escape Room Tournament of Champions akan melanjutkan cerita di film sebelumnya, di mana Zoe dan Ben pada akhirnya selamat dari permainan escape room. Mereka berdua pun kemudian mencoba melaporkan kejadian yang menimpa mereka itu, tapi karena nggak punya bukti yang kuat, maka mereka hanya dianggap berhalusinasi oleh polisi. Zoe yang penasaran dengan organisasi Minos mengajak Ben untuk mencari bukti keberadaan organisasi ini untuk dilaporkan. Rasa penasaran mereka akhirnya mengantarkan mereka pada arena permainan baru yang lebih sulit dari sebelumnya. Mereka nggak sendiri, di sini mereka akan bermain bersama dengan para pemain yang selamat dari game escape room lain. Sebenarnya dari trailer yang udah ada tuh kayak menjanjikan banget kalau film ini punya potensi untuk lebih bagus dari film pertamanya. Apalagi kita udah di-tease sama judulnya kalau di film ini Zoe dan Ben nantinya akan bermain bersama dengan para pemain yang selamat dari escape room lain. Jujur aku sendiri paling nungguin sequel film ini karena memang penasaran banget ingin cari tahu siapa sosok di balik permainan ini, apa tujuannya dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan, menurut aku film kedua ini kita hanya mendapat vibe yang sama dengan film pertama. Puzzle game yang dihadirkan di sini biasa aja dan gak ada sesuatu yang baru yang lebih high intense untuk diterapkan. Padahal seperti yang kita tahu, di sini yang main semuanya udah pernah survive dari game sebelumnya. Kenapa gak dikasih sesuatu yang lebih challenging gitu? Ditambah dengan acting dari para pemain yang hambar, gak membuat film ini bersinar di tengah banyaknya film escape room yang sudah ada. Kalau kalian udah nonton Saw, ini hampir sama dengan Saw yang dari awal gitu-gitu aja. Cuma bedanya gak ada adegan gore di film ini. Ya maklum aja karena ratingnya PG-13. Aku nggak bilang film ini jelek ya, film ini bagus kok, tapi mungkin akan lebih bagus kalau misalkan ceritanya dibuat lebih strong dan para karakter lebih dimaksimalin. Misalnya para karakter diselipkan cerita yang bisa mempengaruhi sisi emosional penonton. Jadi pas adegan mereka mati tuh nggak sekedar angin lewat aja, tapi penonton juga ikut merasa kehilangan. Dengan plot yang ada, sebenarnya film ini memiliki potensi untuk dibuatkan trilogi. Apalagi kalau kita lihat di ending film, si Claire, anaknya game maker yang rada-rada psikopat, ternyata bisa membuat gamenya sendiri dengan kecerdasan yang ia miliki. Mendasari kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua atau alasan lain yang bisa memicu dia menggila, bisa saja dia menciptakan game yang lebih besar. Misalkan game yang melibatkan si psikota untuk bermain, kayak series Jepang Alice in Borderland. Jadi kayak nggak perlu nentuin siapa aja yang bisa ikut bermain. Who knows, everything possible. Kalau misalkan jadi kenyataan, aku nggak bisa bayangin sih akan sekeren apa film itu nanti. Tapi sekali lagi, ini personal opini aja. Semua orang pada akhirnya akan punya pendapatnya masing-masing. Overall, film ini cukup bagus. Serunya ada, tegangnya juga dapat. Dan untuk kamu yang sekedar enjoy the show, film ini cocok untuk dijadikan tontonan akhir pekan. Buat kalian yang udah nonton, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kawan udah menonton, like kalau suka, dislike kalau kalian gak suka, dan sampai bertemu di video selanjutnya.